Halo semua, nama saya Martin dan hari ini kita akan mempelajari bagaimana mewaspadai ancaman-ancaman terhadap kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki strategi-strategi atau upaya-upaya apa saja untuk mewaspadai ancaman terhadap integrasi nasional, kita harus dapat menelaah ancaman-ancaman apa saja yang dapat mengancam integrasi nasional. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga Australia, dan juga dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Posisi silang Indonesia ini tidak hanya meliputi aspek-aspek kewilayahannya saja, tetapi juga meliputi aspek-aspek kehidupan sosial, yang antara lain seperti penduduk Indonesia berada di daerah berpenduduk padat di belahan utara dan di daerah berpenduduk jarang di belahan selatan. Kemudian ideologi Indonesia itu berada di antara ideologi komunisme dan juga liberalisme. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara dan juga demokrasi liberal. Kemudian ekonomi Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis dan juga kapitalis. Kemudian masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat yang sosialis dan juga masyarakat yang individualis. Kemudian budaya Indonesia juga berada di antara kebudayaan timur serta kebudayaan barat. Dan yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental dan sistem pertahanan maritim. Posisi silang Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus sebagai ancaman bagi integrasi nasional. Ancaman-ancaman terhadap integrasi nasional dapat datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri dalam berbagai dimensi kehidupan, yaitu dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan keamanan. Yang pertama kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi. Contohnya seperti pengaruh globalisasi dan penyebaran paham-paham seperti komunisme ataupun liberalisme dan juga paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Yang kedua kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang dari luar negeri contohnya dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia seperti provokasi ataupun blokade politik. Yang dari dalam negeri contohnya seperti kudeta atau munculnya gerakan-gerakan separatisme yang ingin mengancam kedaulatan Indonesia. Dan yang ketiga ada ancaman di bidang ekonomi. Contohnya seperti perdagangan bebas yang membuat Indonesia dibanjiri barang-barang dari luar negeri, sehingga barang-barang yang diproduksi dari dalam negeri kurang atau sedikit peminatnya. Keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya. Sebenarnya ancaman di bidang sosial budaya ini kebanyakan dari pengaruh negatif dari globalisasi. Contohnya seperti munculnya pola hidup yang konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri. Kemudian munculnya paham hedonisme yang membuat manusia suka memaksakan dirinya atau memaksakan kehendaknya untuk mendapatkan sebuah kepuasan. Dan yang terakhir adalah paham individualisme yang selalu mementingkan diri sendiri, yang membuat memudarnya gotong royong dan kepedulian antar sesama. Dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contohnya seperti agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, dan juga aksi teror yang bersenjata. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang strategi untuk mengatasi berbagai ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama adalah strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Ada 4 hal yang selalu dikedepankan dalam globalisasi di bidang ideologi dan juga politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan juga hak asasi manusia. Untuk mencapai hal-hal tersebut, bangsa Indonesia harus mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Dan yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan juga berwibawa. Dan yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Selanjutnya kita akan mempelajari strategi untuk mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan cara yang cukup ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi ini dan memperkuat kemandirian bangsa dalam segala hal. Untuk mencapai hal tersebut, kita harus mewujudkan sistem ekonomi yang dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua,
pertanian dijadikan prioritas utama. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara perairan yang memiliki sistem perairan atau sistem irigasi yang cukup baik untuk ditanami berbagai macam tanaman-tanaman pertanian. Yang ketiga, perekonomian harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti International Monetary Fund, Bank Dunia, dan juga World Trade Organization. Dan yang terakhir, kita harus mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk menghadapi kepentingan negara-negara maju. Yang ketiga adalah strategi untuk mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Banyak faktor yang mungkin menimbulkan perubahan sosial. Di antara yang memegang peranan penting ialah faktor teknologi dan juga faktor kebudayaan. Faktor-faktor itu berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha untuk memelihara keseimbangan dan juga keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, kemudian keseimbangan manusia dengan masyarakat, keseimbangan manusia dengan Tuhan, dan juga keseimbangan kemajuan lahir dan batin. Dan yang terakhir adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan juga keamanan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam pasal 30 ayat 1-5 yang menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Komponen sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta terdiri atas TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, Polri sebagai kekuatan utama sistem keamanan, dan juga rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kerakyatan, yaitu orientasi dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Yang kedua adalah kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan dan keamanan. Yang ketiga adalah kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Ya, sekian dari saya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. 終わらない愛の愛でたくないのもっとちゃんとプランにしてよイライライラで演じてほしいのもっと